Inspirasi kepada komunitas kreatif, Badan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Net TV menggelar LearnX. Kali ini Bekraf sosialisasikan bantuan pemerintah kepada komunitas kreatif. Bali, surganya wisata dan budaya. Di tempat dengan keindahan dan keragaman adat istiadatnya ini, para pelaku seni maupun kreator muda berkembang pesat. Terbukti dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ruang-ruang kreatif di Bali pun berkembang pesat. Potensi inilah yang dikembangkan oleh Badan Ekonomi Kreatif. Dan bekerja sama dengan Net, LearnX pun digelar di Golden Tulip Jineng Resort, Badung, Bali. Sejumlah narasumber yang ahli di bidangnya pun dihadirkan untuk berbagi kisah suksesnya. Berkaitan dengan peran dan sarana kreatif, lewat LearnX disosialisasikan pula bantuan pemerintah untuk pengembangan sarana dan fasilitas penunjang di rumah-rumah kreatif. Tak hanya memberikan bantuan, lewat LearnX, Bekraf juga memberikan inspirasi bagi milenials dan pelaku kreatif. Salah satunya dengan mendatangkan Aib Budiman, seorang praktisi kreatif dan juga co-founder Rumah Sanur Kreatif. Di sini, Aib berbagi cerita tentang bantuan pemerintah yang telah diterimanya. Dan bagi Aib, tantangan terbesar dari ruang kreatif adalah pengelolaan, yaitu bagaimana memberdayakan ruang yang tersedia. Bagaimana sebuah ruang yang memiliki sense of place atau rohnya gitu, sehingga orang yang datang ke sana bukan hanya melihat, tapi merasakan sesuatu, atmosfer atau iklim yang kondusif bagi mereka harus bagaimana ketika berada di ruang itu. Gitu. Mungkin seperti kenyamanan, atau merasa seperti di tempatnya sendiri. Sementara itu, kisah dan pengalaman lain juga diungkapkan oleh arsitek Aditya Gayu. Ia berharap pelaku kreatif bisa berkolaborasi dengan arsitek untuk pengembangan ide di bidang ruang-ruang kreatif. Banyak teman-teman komunitas tuh yang butuh bantuan untuk pengembangan, cuman mereka juga nggak punya akses ke arsitektur. Sementara banyak teman-teman arsitek yang sebenarnya mereka punya ide untuk mengembangkan komunitas atau mengembangkan sisi kreatif sama lain, mereka bisa ketemu di sini gitu, dan Bekraf tuh bisa membantu itu. Dan satu lagi inspirasi yang datang dari penggiat budaya sekaligus pendiri Yayasan Ganesha Mada, Ari Anggara. Ia berharap anak muda terus melestarikan budaya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang kian pesat. Bahkan sebagai penggiat seni pertunjukan kebudayaan dan pelaku ekonomi kreatif, ia meyakini sisi kebudayaan dan ekonomi bisa berhubungan erat. Di yayasan sendiri kami berusaha untuk mengembangkan produk-produk ekraf yang berbasis budaya itu dengan modifikasi antara kebutuhan pasar dengan budaya yang bisa kami bawa ke pasar itu sendiri. Inspirasi dari narasumber yang telah sukses di bidangnya ini tidak saja membawa semangat baru bagi para komunitas kreatif, tapi juga bisa memotivasi mahasiswa yang hadir di LearnX kali ini untuk berani berkreasi menciptakan ide kekinian yang bisa menciptakan lapangan kerja baru. Jadi setelah saya mengikuti LearnX ini, jadi saya lebih mengetahui Bekraf itu, apa sih Bekraf itu, apa manfaat Bekraf itu, apa fungsi Bekraf itu untuk pengembangan komunitas kreatif yang ada di Indonesia. Karena komunitas kreatif di Indonesia itu sangat banyak, sangat beragam. Tak tanggung-tanggung, bagi pelaku kreatif yang membutuhkan, pemerintah pun memberikan bantuan sebesar 3 miliar rupiah. Ada 3 jenis paket bantuan yang disiapkan. Pertama, revitalisasi bangunan. Kedua, sarana ruang kreatif dan bantuan paket. Ketiga, adalah sarana teknologi informasi dan telekomunikasi. Melalui sosialisasi bantuan pemerintah di bidang industri kreatif ini, para pelaku kreatif pun diharapkan bisa memanfaatkannya agar inovasi baru kian tercipta. Tujuannya adalah untuk memberikan para pelaku kreatif ruang-ruang yang layak, sarana-sarana yang layak, dan sarana TIK yang layak untuk mereka terus berkarya, berkreativitas, sehingga mampu membuat inovasi-inovasi dan kreativitas-kreativitas yang lebih lagi dari yang saat ini mereka miliki. Yap, itu dia inspirasi dan peluang-peluang dari Pulau Dewata. Seru kan? Nah, tak hanya di Bali, LearnX juga digelar di kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Oh iya beneran. Iya, oke. Tapi gue pernah.
Nah, udah kan nonton beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari Net Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Tetap subscribe.